Dalam hitungan detik, harga saham bisa berubah dan miliaran rupiah berpindah tangan. Semua itu terjadi di satu tempat. Halo teman-teman, pernah dengar nggak sih dengan istilah saham atau bursa efek? Tapi masih bingung ya, sebenarnya itu apa sih? Tenang-tenang, di video ini kita bakal bahas lebih detail dan mendalam nih mengenai bursa efek. Yuk simak sampai akhir. Bursa efek adalah salah satu pilar utama dalam dunia investasi dan juga pasar modal. Melalui bursa, investor dan emiten bertemu untuk melakukan transaksi jual beli saham, obligasi, reksadana, hingga instrumen keuangan lainnya. Di Indonesia, Bursa Efek dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI yang berperan sebagai penyelenggara sekaligus pengawas perdagangan efek secara teratur, wajar, dan juga efisien. Bursa efek diatur oleh otoritas jasa modal seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia untuk memastikan keamanan dan juga transparansi bagi semua pihak. Di bursa efek sendiri, ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengekspresikan pasar, yang dimana ada pasar pertama atau the first market, yaitu ada pasar perdana atau primary market dan initial public offering atau IPO. Pasar kedua yaitu secondary market, biasa disebut dengan bursa efek, dan pasar ketiga yaitu third market, biasa disebut dengan over the counter atau OTC atau bursa paralel. Lalu, apa saja sih tugas bursa efek sebagai fasilitator? Yang pertama yaitu adalah menyediakan sarana perdagangan efek. Yang kedua, mengupayakan likuiditas instrumen yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual. Lalu yang ketiga yaitu menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan juga perusahaan yang go publik. Lalu yang kelima adalah menciptakan instrumen dan jasa baru. Selanjutnya, tugas bursa efek sebagai SRO. Yang pertama, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang kedua, mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Dan yang ketiga, ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal. Selanjutnya, fungsi bursa efek. Bursa efek memiliki beberapa fungsi penting diantaranya yaitu sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan, yang kedua sarana investasi bagi masyarakat, yang ketiga menciptakan likuiditas, yang keempat menentukan harga efek secara transparan, dan yang kelima adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, peran bursa efek dalam investasi. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kepercayaan investor karena bursa efek menyediakan sistem perdagangan yang aman dan transparan sehingga investor lebih percaya untuk bertransaksi. Yang kedua, sebagai pusat informasi pasar, yang dimana BEI menyediakan data harga, volume perdagangan, laporan keuangan, dan prospektus emiten yang menjadi dasar analisis investor. Yang ketiga, menjadi penghubung global karena bursa efek juga berperan menghubungkan pasar modal Indonesia dengan pasar internasional sehingga menarik investasi asing. Lalu yang keempat, sebagai edukasi dan juga literasi keuangan, karena BEI aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman investasi yang sehat. Organisasi bursa efek. Tujuan dari penyusunan tenaga kerja organisasi ini adalah sebagai acuan tata cara pengelolaan, penanganan pengaduan atau penyingkapan, atau sering juga disebut dengan whistleblowing system bagi seluruh pengurus bursa efek Indonesia, serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan pelanggaran yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. Kita mulai dari yang pertama yaitu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi. Lalu, anggota Dewan Komisaris juga mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan, dan memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun semua anggotanya karena alasan-alasan tertentu. Yang kedua, itu ada Direktur Utama, di mana mempunyai hak dan kewajiban yaitu mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan, mengikat perusahaan sebagai jaminan, mengadakan rapat apabila dalam anggaran dasar tidak ditetapkan cara lain dalam pelaksanaannya, lalu juga memimpin dan mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan.
Lalu yang ketiga yaitu ada Direktur Pengembangan, di mana bertugas melakukan riset dan pengembangan di Bursa Efek Indonesia, baik itu perdagangan saham maupun tentang sistem perdagangan saham. Lalu yang keempat yaitu adalah Direktur Penilaian Perusahaan, yang di mana bertugas untuk memantau dan menilai tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kelima ada Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, di mana mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal. Lalu yang kedua, bertanggung jawab untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan listed yang sudah listing yang potensial di Bursa Efek Indonesia. Lalu juga memonitor perusahaan yang sudah listing secara terus-menerus. Yang keenam itu ada Direktur Pengawasan Transaksi dan juga Kepatuhan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sistem pengawasan Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketujuh ada Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan migrasi dari ASTS versi 2.0 ke ASTS versi 3.0, sistem perdagangan otomatis ASTS versi yang lebih baru, pastinya lebih aman dibandingkan yang lama. Lalu yang kedelapan yaitu Direktur Keuangan dan juga Sumber Daya Manusia, di mana yaitu memiliki tugas memprakarsai integrasi laporan keuangan untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan, lalu bertanggung jawab dalam memperbaiki mutu sumber daya manusia yang ada pada Bursa Efek Indonesia melalui rekrutmen, training, program pendidikan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilik Bursa Efek. Pada umumnya, Bursa Efek merupakan organisasi yang tidak berorientasi laba atau non-profit oriented organization. Non-profit oriented organization ini bukan berarti dilarang memperoleh laba. Hal yang dilarang adalah membagikan laba yang diperoleh dalam bentuk dividen tunai. Hal ini berarti yang dapat menjadi pemilik usaha atau pemilik Bursa Efek tidak semua pihak, kecuali pihak yang mempunyai kepentingan dengan kegiatan operasional Bursa Efek. Yang pertama, perusahaan efek. Menurut UU PM nomor 8 tahun 1995, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara efek, pedagang efek, dan atau manajer investasi. Lalu yang kedua, anggota bursa. Menurut UU PM nomor 8 tahun 1995 dan peraturan perundangan lainnya, anggota bursa adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Yang ketiga, ada anggota clearing. Untuk menjadi anggota clearing wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Central Clearing dan juga Central Custodian. Di Indonesia, Central Clearing diadakan oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI dan Central Custodian diselenggarakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Anggota bursa yang tidak menjadi anggota tidak bisa berdagang secara langsung di bursa efek, akan tetapi bisa menitipkan pesanan dan penyelesaian kepada anggota bursa yang sudah menjadi anggota clearing. Konflik kepentingan antara fungsi perantara dan juga pedagang. Fungsi perantara dan juga pedagang jika digabung dapat membahayakan investor karena investor bisa mengalami kerugian apabila perantara tidak jujur dan investor tidak rutin memonitor orderan yang dipasang selama jam diperdagangkan. Hal seperti ini masih sering terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh investor, maka dibuatlah nama anggota bursa sebagai pemilik saham atau street name, dan juga para wanita investor harus bisa mendapatkan rekening koran untuk mengecek status sahamnya, sehingga akan lebih mudah bagi investor untuk bisa melihat transaksi selama 1 bulan lalu. Kepemilikan perusahaan efek. Di Indonesia, perusahaan asing atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dapat mendirikan efek secara patungan dengan pihak Indonesia dengan komposisi kepemilikan asing maksimal 85%. Mekanisme perdagangan dan penyelesaian. Yang pertama, mekanisme perdagangan saham. Seluruh transaksi saham di BEI dilakukan secara elektronik melalui sistem Jakarta Automated Trading System atau JATS. Sistem ini bekerja dengan mempertemukan permintaan dan penawaran saham yang dimasukkan oleh investor. Harga saham terbentuk secara otomatis berdasarkan mekanisme pasar, yaitu interaksi antara pihak yang ingin membeli dan juga menjual saham. Lalu yang kedua, yaitu adalah sistem perdagangan di Bursa Efek. Sistem perdagangan saham di BEI menganut prinsip order-driven market, di mana transaksi terjadi apabila terdapat kecocokan antara harga beli bid dan harga jual atau offer. Dalam sistem ini tidak ada pihak yang menentukan harga secara langsung, melainkan harga dibentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.
BEI menerapkan prinsip price priority dan time priority dalam pelaksanaan transaksi. Price priority berarti order dengan harga terbaik akan diprioritaskan, sedangkan time priority berarti jika terdapat order dengan harga yang sama, maka order yang lebih dahulu masuk ke sistem akan dilayani terlebih dahulu. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses perdagangan. Yang ketiga, ada jenis pasar dan perdagangan saham, di mana pasar pertama ada pasar reguler, yang merupakan pasar utama yang sering digunakan oleh investor dengan satuan perdagangan minimal 1 lot atau setara dengan 100 saham. Lalu, pasar negosiasi, di mana transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dan juga penjual. Lalu, pasar tunai yang digunakan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terjadi kegagalan penyelesaian transaksi di pasar reguler, sehingga transaksi harus diselesaikan pada hari yang sama. Lalu yang keempat adalah mekanisme penyelesaian transaksi atau settlement. Setelah transaksi perdagangan saham terjadi, proses belum dinyatakan selesai karena masih harus melalui tahap penyelesaian transaksi atau settlement. Di Bursa Efek Indonesia, penyelesaian transaksi dalam menggunakan sistem T+2 yang berarti bahwa penyelesaian dilakukan 2 hari bursa setelah tanggal transaksi. Lalu, sistem T+2 memberikan waktu bagi lembaga terkait untuk melakukan proses clearing, penjaminan, dan pemindahan kepemilikan saham. Dengan adanya sistem ini, risiko gagal bayar dan kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Yang kelima, ada lembaga pendukung penyelesaian transaksi. Dalam proses penyelesaian transaksi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting, yaitu ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, lalu juga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI. CumDebt and XDebt. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian. CumDebt atau Cumulative Debt merupakan tanggal terakhir di mana investor harus memiliki saham suatu emiten agar berhak memperoleh manfaat dari corporate action yang dilakukan. Selama investor tercatat sebagai pemegang saham hingga tanggal CumDebt, maka hak atas dividen atau hak lainnya tetap melekat pada saham tersebut. Sebaliknya, ex-debt atau ex-dividend debt merupakan tanggal di mana saham yang diperdagangkan sudah tidak lagi mengandung hak atas corporate action. Investor yang membeli saham mulai tanggal ex-debt tidak lagi berhak memperoleh dividen atau manfaat lain yang telah diumumkan sebelumnya oleh emiten. Hubungan CumDebt and XDebt dengan sistem T+2. Penetapan CumDebt dan XDebt tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia, yaitu T+2. Sistem ini berarti bahwa penyelesaian transaksi dan pemindahan kepemilikan saham secara resmi baru terjadi dari 2 hari bursa setelah transaksi dilakukan. CumDebt dan XDebt merupakan instrumen paling penting dalam sistem perdagangan saham karena berfungsi sebagai penentu hak investor dalam corporate action. Kejelasan penetapan tanggal-tanggal tersebut yang didukung oleh sistem penyelesaian T+2 menciptakan transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pasar modal. Jenis CumDebt dalam perdagangan saham. Dalam praktiknya terdapat 2 jenis CumDebt, yaitu CumDebt di pasar reguler dan juga CumDebt di pasar tunai. CumDebt di pasar reguler merupakan tanggal yang paling sering digunakan sebagai acuan oleh investor karena mayoritas transaksi saham dilakukan di pasar ini. Sementara itu, CumDebt di pasar tunai berlaku untuk transaksi yang diselesaikan pada hari yang sama. Lalu ada record date sebagai tanggal pencatatan resmi. Setelah melewati CumDebt dan XDebt, tahapan berikutnya adalah record date. Record date merupakan tanggal di mana emiten dan lembaga penunjang pasar modal secara resmi mencatat daftar pemegang saham yang berhak memperoleh manfaat dari corporate action. Pada tanggal ini, data kepemilikan saham yang tersimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI digunakan sebagai dasar penentuan penerima dividen atau hak lainnya. Lalu yang kelima itu ada payment date sebagai tahap akhir corporate action. Tahap akhir dalam rangkaian corporate action adalah payment date, yaitu tanggal dilakukannya pembayaran dividen kepada investor. Tanggal ini, dividen akan disalurkan ke rekening dana investor atau RDI masing-masing pemegang saham. Lalu ada juga dampak CumDebt dan XDebt terhadap harga saham. Penetapan XDebt seringkali diikuti oleh penyesuaian harga saham di pasar. Pada tanggal XDebt, harga saham umumnya mengalami penurunan secara teoritis sebesar nilai dividen yang telah dibagikan. Hal ini terjadi karena nilai dividen telah terlepas dari saham tersebut. Fenomena ini mencerminkan mekanisme pasar yang efisien, di mana informasi mengenai corporate action telah tercermin dalam harga saham. Meskipun demikian, pergerakan harga saham pada XDebt juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan juga sentimen investor.
Margin trading dan short selling. Margin trading adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh perusahaan efek terhadap para nasabahnya dalam rangka meningkatkan daya beli nasabah. Margin trading diatur dalam keputusan Bapepam LK No.258-BL-2008 tentang pembiayaan transaksi oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Lalu, short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Short selling diatur dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor 258-BL-2008. Lalu ada juga jenis efek dan jaminan dalam transaksi margin dan short selling. Yang pertama itu ada efek margin, yang kedua ada efek short selling, dan yang ketiga ada efek jaminan. Kriteria efek untuk transaksi margin dan short selling. Yang pertama, efek harus tercatat di bursa efek dengan ketentuan apabila efek tercatat di bursa lebih dari sama dengan 6 bulan, maka dengan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler itu 6 bulan terakhir minimal 10 miliar rupiah dan minimal transaksi harian di pasar reguler adalah 1 miliar rupiah. Lalu apabila efek tercatat di bursa kurang lebih sama dengan 6 bulan, maka rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler minimal 50 miliar rupiah untuk periode sekurang-kurangnya 3 bulan setelah tercatat hingga periode review bursa dan minimal transaksi harian adalah 5 miliar rupiah. Lalu, efek tersebut harus ditransaksikan setiap hari bursa, kecuali efek tersebut dikenakan subsens paling lama 10 hari. Lalu yang ketiga itu price earning ratio atau PR itu kurang lebih sama dengan 3 kali market VLR. Lalu, kapitalisasi pasar dari saham dengan kepemilikan di bawah 5% dari jumlah saham yang tercatat lebih besar dari 1 triliun rupiah berdasarkan kata akhir bulan dalam periode review. Lalu yang terakhir itu jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya itu 600 pemegang saham berdasarkan data akhir selama periode review. Lalu ada syarat-syarat nasabah penerima pembiayaan efek margin dan juga short selling. Yang pertama itu telah memiliki rekening reguler untuk mengetahui riwayat transaksi nasabah. Lalu yang kedua telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin dan short selling berdasarkan perjanjian pembiayaan efek dan memiliki rekening reguler poin A untuk menampung transaksi efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek. Lalu yang ketiga telah menyetor jaminan awal dengan nilai paling kurang yaitu adalah 200 juta untuk masing-masing rekening pembiayaan margin dan short selling. Peraturan pencatatan saham. Berikut aturan pencatatan saham. Yang pertama itu papan pencatatan saham atau penggolongan emiten. BEI menggolongkan perusahaan tercatat berdasarkan ukuran dan kinerja keuangan ke dalam 3 papan utama, yaitu adalah yang pertama papan utama untuk perusahaan besar dengan kinerja keuangan yang sudah stabil minimal 3 tahun beroperasi dan juga labanya. Lalu papan pengembangan untuk perusahaan menengah yang memiliki potensi berkembang namun belum memenuhi persyaratan laba papan utama. Terus juga ada papan akselerasi untuk perusahaan rintisan atau startup atau juga UKM dengan aset skala kecil atau menengah. Lalu juga ada papan ekonomi baru, khusus untuk perusahaan dengan inovasi tinggi, pertumbuhan cepat, dan menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, persyaratan umum pencatatan saham. Calon emiten wajib memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, badan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas atau PT. Lalu, persetujuan OJK, dengan wajib mendapatkan persyaratan efektif dari OJK untuk penawaran umum atau IPO. Lalu juga ada free float, di mana atau saham publik. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham, bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama, wajib memenuhi ketentuan. Per 2026, OJK dan BEI meningkatkan batasan free float menjadi minimal 15% dari modal disetor. Lalu, jumlah pemegang saham harus memiliki jumlah pemegang saham yang cukup banyak, tergantung papan pencatatan mulai dari ratusan hingga ribuan. Lalu juga laporan keuangan, dengan wajib menyampaikan laporan keuangan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Lalu ada persyaratan keuangan. Yang pertama itu ada aset berwujud bersih, yang dengan memiliki aset berwujud bersih yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu juga ada laba operasi, memiliki laba operasi bersih yang positif dalam tahun buku terakhir. Lalu juga masa operasional, memiliki riwayat operasional minimal 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, prosedur pencatatan IPO. Yang pertama yaitu adalah pengajuan pendahuluan, yang dimana emiten mengajukan permohonan ke BEI. Lalu yang kedua itu ada ex post dan juga hearing.
BI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga memanggil direksi emiten. Lalu, persetujuan prinsip jika memenuhi syarat BI menerbitkan persetujuan prinsip pencatatan. Lalu juga pernyataan efektif OJK, yang dimana emiten harus mengurus izin dari OJK. Lalu juga ada penawaran umum, saham ditawarkan ke publik atau building atau dan offering. Lalu juga ada pencatatan atau listing, di mana saham resmi tercatat dan diperdagangkan di BI nantinya. Lalu ada biaya pencatatan atau listing fee, di mana biaya awal itu ditetapkan 1 juta untuk setiap kelipatan 1 miliar dari nilai kapasitas saham dengan batas minimal 10 juta dan juga maksimal 150 juta. Lalu ada juga biaya tahunan yang atau juga disebut dengan annual fee, wajib dibayar setiap tahun oleh perusahaan tercatat. Yang selanjutnya itu ada kewajiban perusahaan tercatat, di mana itu harus ada keterbukaan informasi, yang dimana emiten wajib melaporkan informasi material, laporan keuangan kuartalan, dan juga laporan tahunan secara tepat waktu. Terus juga ada corporate governance, di mana menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu juga ada notasi khusus. BI memberikan notasi khusus huruf-huruf di belakang kode saham jika perusahaan mengalami kondisi tertentu seperti tidak ada pendapatan, laporan keuangan buruk, atau tersangkut kasus hukum. Selanjutnya ada sanksi dan juga delisting. BI berhak memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, suspensi atau penghentian perdagangan sementara, hingga delisting atau penghapusan pencatatan saham jika emiten itu tidak memenuhi kewajiban free float. Lalu juga kinerja keuangan memburuk drastis, yaitu masuk papan pantauan khusus lebih dari 1 tahun dan melanggar aturan keterbukaan informasi. Peraturan dan perdagangan. Beberapa peraturan yang melandasi peraturan perdagangan Bursa Efek Indonesia adalah yang pertama, peraturan Bapepam 3A 1 perihal perizinan Bursa Efek, lalu jenis efek yang diperdagangkan di BI. Yang ketiga, peraturan perdagangan 2A perihal mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Yang keempat, peraturan perdagangan 2C perihal perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kelima, peraturan perdagangan 2D perihal kontrak opsi saham. Yang keenam, peraturan perdagangan 2E perihal kontrak berjangka indeks efek. Yang ketujuh, peraturan 2H perihal transaksi margin dan short selling pelaksanaan transaksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah ke-8, peraturan 2K perihal efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan. Nah, jadi itulah dia penjelasan mengenai Bursa Efek dan beberapa istilah penting di dalamnya. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kamu tentang pasar modal ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.